Jalan Raya Wonorejo nomor 1, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Objek wisata ini dapat dijangkau dengan jalur darat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jaraknya sekitar 20 menit perjalanan dari pusat kota Surabaya. Hutan mangrove merupakan hutan yang di dalamnya terdiri dari tanaman mangrove atau yang biasa disebut dengan bakau, yaitu pohon yang tingginya mencapai 30 meter, berdiameter sampai 50 cm, kulit batangnya berwarna kelabu atau coklat tua, serta memiliki akar yang mencuat ke permukaan. Hutan mangrove memiliki kekhasan yang membedakannya dengan jenis hutan yang lainnya. Hutan mangrove tumbuh di kawasan perairan Payau yang terdiri atas air tawar dan air asin. Umumnya merupakan percampuran air sungai dan air laut. Dengan kata lain, wilayah hutan ini masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Keberadaan hutan mangrove ditemukan di daerah yang mengalami pelumpuran dan terjadi akumulasi bahan organik. Tumbuhnya tanaman khas hutan mangrove dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah tersebut, seperti jenis tanah, lokasi, pengenangan oleh air, dan iklim. Jenis tanah yang terdapat di hutan mangrove berupa tanah berlumpur, tanah liat, dan bercampur dengan bahan-bahan organik. Namun, beberapa hutan mangrove memiliki bahan organik dengan porsi yang lebih banyak, sehingga menghasilkan tanah gambut. Selain itu, terdapat substrat berupa lumpur yang mengandung pasir yang tinggi, dan pecahan-pecahan kerang yang banyak. Umumnya kondisi yang seperti itu terjadi di pantai-pantai yang dekat dengan kawasan terumbu karang. Untuk dapat bertahan hidup dengan lingkungan mangrove yang berada di tepi pantai, tumbuh-tumbuhan di sana beradaptasi baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuk adaptasi dari tumbuh-tumbuhan terhadap hutan mangrove yang pertama adalah 1. Mengembangkan akar tunjang yang dilakukan oleh tumbuhan Rhizopora. Hidup di zona terluar dengan kondisi yang tergenang oleh air, akar tunjang ini berguna untuk bisa hidup dari ganasnya gelombang laut yang menerpa. 2. Menumbuhkan akar nafas yang dilakukan oleh tumbuhan jenis Avicennia dan Caenorrhatia spp. Akar tersebut muncul dari pekatnya lumpur yang bertugas untuk mengambil oksigen dari udara. 3. Menggunakan akar lutut, yaitu pada pohon Candeka atau Bruguiera spp. Yang keempat, akar papan yang dimiliki oleh pohon nirih atau Xylocarpus spp. Akar ini berbentuk panjang dan berkelok-kelok yang memiliki fungsi untuk menunjang tegaknya pohon di atas lumpur dan mendapatkan udara untuk proses respirasi atau bernafas. 5. Lubang pori atau lentisel yang terdapat di dalam daun berfungsi untuk bernafas, contohnya pada tanaman pepanggan. Yang keenam adalah mengeluarkan kelebihan garam. Hal ini merupakan adaptasi fisik dari tumbuhan Avicennia spp yang berfungsi untuk mengatasi salinitas yang tinggi. Tumbuhan ini mengeluarkan garam melalui kelenjar di bawah daunnya. Yang ketujuh adalah adanya sistem akar yang sulit ditembus oleh air garam yang terjadi pada tumbuhan Rhizopora spp. Pada tumbuhan ini, air yang telah terserap adalah hampir tawar. Kandungan garam 90% sampai 97% tidak bisa melewati saringan pada sistem akar ini, sehingga garam yang sudah terserap di tumbuhan ini akan diakumulasikan ke daun yang sudah tua, sehingga akan terbuang ketika daun tersebut sudah gugur. Hutan mangrove memiliki fungsi utama, yakni melindungi garis pantai dari abrasi dan meredam gelombang besar air laut. Selain fungsi utama, hutan mangrove juga memiliki fungsi ekonomi, yakni menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya cukup baik dan menghasilkan hasil non-kayu seperti tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, bahan pangan, dan minuman. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi ekologis,
yaitu sebagai habitat berbagai jenis hewan seperti biawak, udang lumpur, kepiting, mangrove, ikan belodok, siput bakau, dan lain-lain yang merupakan fauna khas hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di wilayah beriklim cukup panas di dunia, terutama di daerah garis khatulistiwa atau ekuator, yaitu wilayah yang memiliki iklim tropis. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu mencapai 4,5 juta hektar yang melebihi Brazil, Nigeria, dan Australia. Hutan mangrove di Indonesia paling luas ditemui di dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan muara dari berbagai sungai besar, yaitu pantai timur Sumatera, pantai barat Kalimantan, dan pantai utara Pulau Jawa. Meskipun luasnya hutan mangrove di Indonesia telah mencapai 25% luas mangrove di dunia, tetapi kebanyakan masih dalam kondisi yang rusak, sehingga diperlukan upaya pelestarian hutan mangrove tersebut. Di antara upaya pelestarian hutan mangrove yang dapat dilakukan adalah upaya penanaman kembali pohon mangrove, pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kearifan lokal mengenai konservasi dan pelestarian hutan mangrove. Pada mulanya, ekowisata mangrove Wonorejo Surabaya merupakan wilayah hutan mangrove yang memiliki luas kurang lebih 500 hektar. Pohon-pohon bakau tumbuh liar dan tidak terawat di pesisir timur milik warga Kelurahan Wonorejo. Pada tahun 2005, sekelompok warga yang menebang pohon-pohon bakau itu karena dirasa tidak ada manfaatnya. Pembalakan bakau diketahui oleh warga lain dan segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah ditindaklanjuti oleh pihak polisi, salah seorang petani tambak asal Wonorejo mengaku bahwa mangrove tidak memiliki nilai guna bagi masyarakat sekitar. Tidak ada yang peduli dengan hutan mangrove, baik pemerintah maupun masyarakat, serta kurangnya pengetahuan mengenai konservasi hutan mangrove. Sejak peristiwa tersebut, mulai ada aksi nyata dari pegiat-pegiat lingkungan di Surabaya. Sosialisasi dilakukan secara informal dan dalam hal ini didukung oleh petinggi Kelurahan Wonorejo dan Kecamatan Rungkut, supaya hutan bakau tetap dapat terselamatkan. Pohon-pohon bakau liar mulai ditata rapi sesuai dengan zona-zona bakau di perairan. Pada tahun yang sama pula, terdapat sosialisasi dari sebuah lembaga swadaya masyarakat non-pemerintah bernama Nol Sampah melakukan sosialisasi kepada warga lokal mengenai informasi tentang pentingnya pengelolaan hutan mangrove yang benar. Kemudian terdapat juga pemberian informasi secara teknis mengenai kegiatan bercocok tanam, pembibitan, dan teknik perawatan pohon bakau atau mangrove. Tahun 2007, mangrove Wonorejo disahkan menjadi kawasan konservasi oleh pemerintah kota Surabaya. Para aktivis lingkungan dan para pakar peneliti melakukan berbagai penelitian terkait dengan mangrove. Sisi yang diteliti diantaranya adalah manfaat mangrove bagi lingkungan dan masyarakat, penggunaan bahan baku modern untuk memaksimalkan peran mangrove bagi lingkungan, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan rantai makanan yang berlangsung dalam hutan mangrove. Di samping itu, pemerintah juga mendirikan sebuah pos pantau di lokasi perbatasan antara lepas pantai dan hutan mangrove. Pos pantau tersebut berfungsi untuk memantau pertumbuhan bakau dan menjaga keamanan pantai dari persinggahan sindikat perdagangan gelap di jalur laut. Selain menjadi wilayah konservasi mangrove, ekowisata mangrove Wonorejo Surabaya juga turut menghidupkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pengunjung dapat menyewa perahu untuk menikmati sensasi menjelajahi hutan mangrove. Terdapat pula jasa tukang foto yang dapat disewa untuk mengabadikan momen di spot-spot foto yang indah. Di bagian pintu keluar trek mangrove terdapat sentra kuliner mangrove. Di sentra kuliner tersebut dijual berbagai makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Tepat pada hari peringatan mangrove sedunia pada tanggal 1 Juli, Kepala Kelurahan Wonorejo mengeluarkan surat keputusan atau SK
mengenai pendirian Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya yang ada dan berdiri sampai saat ini. Demikianlah pembelajaran IPS terpadu di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya. Jangan lupa pakai masker dan selalu sedia hand sanitizer.